Kamu sedang belajar RStudio? Ikuti terus tutorialnya. Jangan di-skip ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya pada section School of R. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai diagram kotak garis atau box plot menggunakan package ggplot2. Tentunya yang pertama kita harus mendownload package ggplot2, tapi apabila teman-teman sudah mendownloadnya, kita langsung saja aktifkan dengan cara memberikan perintah library ggplot2. Kemudian kita run. Oke, sudah ya, sudah aktif. Kemudian kita membuat data. Di sini saya berikan contoh, misalkan ada 6 jenis ikan, ada ikan nila, ikan mas, mujair, sepat, lele, kembung. Dari masing-masing jenis ikan ini terdapat 10 data. Di sini saya tuliskan atau saya bangun data ikan dengan data frame dengan nama bobot, karena ini adalah data bobot dari masing-masing jenis ikan. Nah, ada ikan nila, mas, mujair, sepat, lele, dan kembung. Kemudian di jenisnya ini kita ulang repetisi ya. Kita ulang nila sebanyak 10 kali, kemudian mas 10 kali, mujair 10 kali, sepat 10 kali, lele 10 kali, dan kembung 10 kali. Oke, coba kita run dulu, mulai dari nila. Kita run, sudah masuk ya di value nila, kemudian mas, kemudian sepat, kemudian lele, kemudian kembung, dan terakhir. Nah, kemudian kita bangun data ikannya. Saya run. Nah, sini masuk data berupa data ikan. Ya, ada 60 observasi dengan 2 variabel. Kita bisa lihat datanya seperti apa dengan mengklik icon tabel. Nah, di tabel ini sudah muncul ya di bagian script. Di sini ada 2 kolom bobot dan kolom jenis. Ini dia seperti yang script kita tuliskan. Ini angkanya, kemudian jenisnya ada nila diulang 10 kali. Dan seterusnya. Seperti ini. Oke, baik. Kemudian kita akan membuat box plot sederhana. Caranya kita menuliskan function ggplot dari data ikan, kemudian X-nya jenis, Y-nya bobot. Tuh ya. Nah, kalau teman-teman ingin melihat dari package-nya, kita bisa melihat di sini. ggplot itu seperti apa. Nah, ini dia. Kemudian ini banyak sekali fungsi-fungsi yang bisa kita pakai. Gitu ya. Nah, di sini saya coba lihat dulu untuk ggplot. Nah, create a new ggplot. Di sini ya, yang akan kita pakai. Nah, di sini ada datanya apa, datanya akan kita masukkan, kemudian mappingnya itu menggunakan fungsi AS. Di sini untuk aesthetic mappingnya seperti apa, untuk plotnya bentuknya seperti apa. Nah, di sini contohnya AS-nya ini menggunakan X, Y, dan lainnya, tergantung kita ingin membuat apa. Itu ya. Jadi di AS ini ada jenis sama bobotnya. Jadi X-nya itu adalah jenis, Y-nya dari bobot. Nah, kemudian ada geometrinya dari box plotnya. Kita lihat dulu ya. Geom. Di sini geomnya banyak nih pilihannya. Ada geom label, ada geom lainnya. Nah, yang pertama kita menggunakan untuk ini, box and whisker plot. Jadi di sini stylenya dari Tuki. Nah, bentuknya seperti apa? Kita lihat ya. Kita run. Nah, ini dia bentuknya. Nah, standarnya seperti ini. Jadi di sini ada sumbu X, yaitu jenis ikannya, diurutkan sesuai abjad ya. K, L, M, N, O, P, Q, R, S, dan seterusnya. Nah, di sini Y-nya adalah bobot. Nah, di sini ada kotaknya dari plot datanya. Nah, di sini ada nilai-nilai pencilan. Nah,
Untuk interpretasi dari masing-masing kotaknya ini sudah ada di video sebelumnya ya. Jadi teman-teman bisa melihat garis tengah ini apa artinya, kemudian panjang dari masing-masing garis ini apa artinya. Oke. Nah, kemudian teman-teman bisa melihat di bagian belakang dari blocksnya ini ada background-nya atau temanya. Di sini temanya mengikuti dari standar yang ggplot siapkan. Di sini ada kotak-kotak. Ini sebenarnya adalah warna abu-abu ya di belakangnya, kemudian ada garis putih. Jadi kesannya seperti kotak-kotak ini. Nah, garis-garisnya ini menunjukkan skalanya ya, teman-teman. Oke, baik. Kita lanjutkan. Yang selanjutnya kita ingin memberikan warna yang berbeda dari masing-masing kotaknya. A, saya run. Nah, sudah masuk ya, A, kemudian run. Nah, ini dia. Nah, karena kita memberikan warna yang berbeda, akan muncul legendanya, legendnya. Nah, ini warnanya sudah ditentukan oleh R sendiri, karena kita menuliskan di sini untuk fill-nya berdasarkan jenis. Jadi warna yang dipilihkan sesuai dengan urutan dari warna R. Nah, teman-teman nanti juga bisa merubah sesuai keinginan sendiri, memberikan warna sesuai, ini jangan warna orange deh, ini misalkan warna hijau yang pertama, merah yang kedua, kuning yang ketiga, dan seterusnya. Nah, kita bisa mengatur sendiri. Nah, namun apabila fill-nya diisi dengan jenis, maka akan dipilihkan sendiri warnanya oleh R. Nah, kemudian yang keempat, kita ingin membuat box plot-nya secara horizontal. Jadi dari bentuk ini akan dibuat horizontal. Saya run, jadi A plus dengan koordinat flip, di flip. Nah, ini dia, saya zoom. Nah, ini jadi horizontal ya, teman-teman. Nah, jadi tergantung dengan teman-teman ingin menyajikannya seperti apa. Apakah mau vertikal atau horizontal. Oke, kemudian yang kelima, kita bisa mengubah ukuran lebar kotak. Jadi kalau di sini tuh kotaknya, misalkan ini, kotaknya udah diatur oleh R sendiri. Ini biasanya kita lebarnya adalah 1. Nah, di sini untuk mengatur tampilan, kita melihat dari geom box plotnya. Di sini lebarnya, width-nya kita atur menjadi 0,5. Jadi akan setengahnya, akan lebih kecil. Ya, kita run. Oke, nah ini dia. Lebarnya menjadi setengahnya. Jadi terlihat lebih ramping. Tuh ya, teman-teman. Silahkan kalau mau diatur sesuai keinginan masing-masing. Kemudian yang keenam, diagram kotak garis dengan bagian tengah yang tipis. Jadi tengahnya ini tipis, ya, tidak kotak seperti ini. Kita tambahkan notch di sini untuk geom box plotnya true. Kita lihat ya. Oke, nah di sini. Jadi tengahnya itu lebih tipis dibandingkan yang lain. Ya, dibandingkan dengan dua sisi ini kan ukurannya sesuai dengan ukuran yang di default atau bawaan dari R-nya, yaitu 1. Nah, tapi tengahnya kita bisa mengatur. Ini biasanya 0,5, terus kita juga bisa mengatur sendiri lebarnya. Jadi lebarnya kita atur. Ukurannya, oke, ini 0,7. Nah, jadi ini lebih terlihat lebih lebar ya. Ini saya bandingkan dengan sebelumnya. Nah, ini tipis ya tengahnya. Lebih sempit. Sorry. Nah, dan ini lebih lebar. Oke. Kemudian yang ketujuh, kita akan merubah warna kotaknya menjadi lebih seragam. Ini ya. Jadi kotaknya itu seragam. Nah, untuk data yang dimasukkan tetap sama, tapi fill-nya berbeda. Kalau ini fill-nya berada di function ggplot, kalau ini kita atur di geom blocks-nya. Jadi kita atur color-nya ini adalah color untuk garisnya. Kalau ini kan garisnya hitam. Jadi kita akan navy, oke, atau biar kelihatan lebih menyala, saya masukkan hijau. Kemudian fill atau kotak warna isinya ini kuning. Saya run. Nah, ini dia. Ya. Jadi garis tepinya hijau, kemudian outlier-nya juga hijau. Nah, isinya kuning. Ya, warna isinya. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan
dengan keinginan masing-masing. Ini saya buat agak ngejreng, ini ya, ngejreng biar terlihat ya bedanya. Ini garis tepinya hijau, warna dalamnya kuning. Oke. Kemudian yang ke-8, kita ingin mengubah tema. Jadi kalau temanya tadi sudah saya sampaikan bahwa warna latarnya adalah abu-abu dengan garis putih. Ya, kita akan buat B sama dengan hanya yang berbeda adalah geombloknya. Fill-nya saya masukkan pink saja. Kemudian temanya minimal. Kalau dari tadi tidak kita beri apa-apa ya. Kita kalau di sini yang B ini kita masukkan minimal. Oke, minimal hanya ada garis berwarna abu-abu. Kemudian belakangnya putih. Ya. Kemudian tema yang lain adalah tema klasik. Coba kita run. Nah, tema klasik ini biasa yang mirip dengan Excel ya. Jadi belakangnya ya Excel sebenarnya tadi juga mirip. Ini juga bisa dibuat di Excel, garis-garis latarnya. Tapi ini juga bisa dihilangkan ya. Kalau saya biasanya menggunakan yang ini. Di jurnal-jurnal juga sebagian besar menggunakan tema yang klasik. Jadi belakangnya tidak ada garis-garisnya. Seperti itu. Nah, ini. Jadi lebih bagus menurut saya. Oke, kemudian yang ke-9, kita hanya ingin memilih sampel tertentu. Dalam artian di sini jenis ikannya tidak kita tampilkan semuanya ke dalam diagram kotak garis. Jadi kita hanya memilih lele, mujair, dan spat. Itu ya. Jadi B plus scale X discrete limit, jadi hanya terbatas pada 3 jenis ikan. Saya run. Nah, ini dia. Di konsol ada warning karena memang meremove 30 baris. Ya, karena kita hanya mengambil lele, mujair, dan sepat. Saya zoom, ini dia. Jadi nila, mas, dan kembungnya sudah dihapus. Jadi hanya ada 3. Oke, baik. Kemudian nomor 10, mengatur warna border kotak. Jadi kita mau ngatur bordernya. Kalau tadi kan ini bawaannya hitam ya. Kita buat C, ini colornya berdasarkan jenis. Jadi ingin membuat bordernya berbeda tiap jenis. Nah, ini dia. Jadi fill-nya putih, tapi bordernya yang berbeda. Garis tepinya ini berbeda. Terus kemudian outliernya juga sesuai dengan masing-masing jenis ikannya. Beda-beda. Itu ya, teman-teman. Nah, kemudian kita juga ingin membuat ditambahkan scale color manual. Nah, ini dia. Kita lihat bedanya ya. Kalau tadi ini adalah warna yang ditentukan oleh R, bawaan dari R, default-nya. Ini warnanya orange, agak kuning tua atau apa ini ya, hijau biru. Nah, tapi di script ini kita ingin menentukan warnanya manual sesuai keinginan kita. Jadi yang paling pertama ikan kembung tentunya warnanya grey, abu-abu, kemudian lele biru, mas merah, mujair kuning, nila hijau, dan sepat hitam. Nah, setelah kita run, ini dia sesuai dengan script yang kita tentukan warnanya. Kita lanjut ke nomor 11, merubah warna kotak. Di sini fill-nya dari warna kotak dalamnya ini akan kita ubah sesuai jenis. Kemudian menggunakan tema minimum ya. Nah, ini dia. Ini warna bawaan dari R default-nya. Nah, kita bisa merubah warnanya menjadi yang pertama misalkan grey, kemudian yang lele menjadi biru, emas menjadi merah, dan seterusnya. Ini kita tinggal buat saja. Fill manual. Itu ya. Run. Oke. Nah, ini dia fill-nya manual. Ini dengan menambahkan scale fill manual untuk merubah warna dari dalam kotaknya. Kita lanjut ke nomor 12. Kita akan memberikan legenda menggunakan plot yang D ini ya, plot terakhir ini. D plus dengan tema. Kemudian legend position. Kita mau taruh di atas, top. Saya run. Nah, ini dia. Jadi legendnya ada di atas. Atau tema dengan legend position bottom. Run. Nah, tema legendnya, legendanya ada di bawah. Atau kita ingin menghapuskan legenda saja. Terus kemudian kita tulis legend positionnya none. Oke. Hilang ya, tidak ada legenda lagi. Nah, kemudian kita ingin mengubah posisi nilai X. Tadi kan ini disesuaikan dengan nilai
urutan abjad ya, kembung, lele, mas, mujahir, nila, dan sepat. Nah, kita akan membuat urutannya nila, mas, kembung, sepat, lele, mujahir. Saran. Nah, ini ya, jadi nilai, mas, kembung, kemudian sepat, lele, mujahir. Oke, kemudian lanjut ke 15, diagram kotak garis dengan karakter outlier yang diatur. Jadi kita ingin merubah karakter outliernya. Kalau biasanya di sini hanya titik, kita bisa merubah sesuai dengan keinginan kita tentunya. Nah, di sini yang perlu kita atur adalah pada geobox box plotnya, outlier colornya, misalkan kita ingin membuat outlier yang warna merah, kemudian outlier bentuknya karakter ke nomor 8, kemudian ukurannya 4. Saran. Nah, ini dia. Ini adalah karakter nomor 8, seperti ini bintang, kemudian ukurannya 4, kemudian warnanya merah. Misalkan saya ganti ini nomor 7. Ya. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, tergantung teman-teman ingin merubahnya seperti apa. Oke, nomor 16. Menambahkan karakter nilai tengah. Jadi kita ingin menambahkan nilai tengah. Nah, kita panggil lagi untuk box plot A. Nah, ini box plot A. Kemudian kita menambahkan statistik summary. Fun titik Y sama dengan min. Jadi kita menambahkan min. Nah, dalam bentuk poin dengan bentuk karakter nomor 24, kemudian ukurannya 3. Saya run. Nah, ini dia. Jadi ini adalah nilai minnya dari masing-masing kelompok. Gitu ya. Jadi masing-masing jenis ikan minnya ada di mana? Di sini. Bentuknya pada karakter 24, yaitu segitiga. Gitu ya. Oh, ini ternyata minnya ada di luar. Karena ini outliernya sangat tinggi. Itu ya. Oke. Kemudian kita menambahkan glitter. Nah, glitter di sini, Giom, glitter ada posisinya 0,2. Kita run. Nah, ini dia. Jadi masing-masing datanya kita tampilkan di dalam box plotnya. Jadi ada 10 data, semuanya titik-titiknya kita masukkan. Jadinya seperti ini. Oke, kemudian lanjut ke nomor 18, kita membuat plotnya tapi seperti biola. Gitu ya. Kita masukannya geom violin. Siaran. Nah, ini bentuknya seperti biola. Gitu ya. Nah, ini lebarnya tergantung dengan datanya masing-masing, teman-teman. Oke, kemudian kita lanjutkan. Selanjutnya kita menambahkan geom blocks-nya. Jadi ada biolanya dan juga ada diagram kotak garisnya. Nah, jadi double seperti ini. Ya. Jadi selain bentuk biola, kemudian ada kotak garisnya. Nah, kemudian kita bisa, oke, box plotnya terlalu menutupi dengan bentuk biolanya. Sehingga saya kurangi untuk lebarnya menjadi 0,3. Kemudian saya run. Nah, ini dia. Jadi untuk yang lebar biolanya besar, kotaknya terlihat ada di tengahnya atau di dalamnya ya. Kalau yang terlalu ramping ini seperti yang nomor 4 ini seperti ikan mujair. Nah, ini kotaknya masih menutupi dari bentuk biolanya. Oke. Kemudian nomor 19, kita ingin mengatur judul dan nama sumbu X dan Y-nya. Nah, tentunya di sini kita menambahkan function label. Ya, ditambah plus di sini ya. Kemudian title-nya apa atau judulnya apa, kemudian nama sumbu X-nya apa, nama sumbu Y-nya apa. Saya run. Oke. Kemudian saya run E-nya. Nah, ini dia. Pertumbuhan ikan untuk title-nya, kemudian ini sumbu Y-nya, bobot dalam gram, kemudian jenis ikan. Itu ya, temanya menggunakan tema klasik. Jadi tidak ada garis, tidak ada warna. Oke. Kemudian nomor 20, kita akan mencoba membuat box plot berkelompok. Jadi misalkan ada Jabar 1, Jateng 1, Jatim 1, kemudian Jabar 2, Jateng 2, dan Jatim 2. Nah, ini
datanya random aja ya. Misalkan permintaan dan penawaran. Tuh ya. Nah, di sini permintaannya datanya seperti ini. Misalkan di Jabar ada data 35 kg per bulan misalkan ya. Ini ngasal aja. Nah, kemudian penjualannya itu data frame dari permintaan di sini, data permintaannya. Misalkan datanya Jabar 1, Jabar 2, dan semuanya saya masukkan. Kemudian lokasinya ada Jabar. Kemudian ada 50, karena data Jabar ada banyak ya. Ini 25, ini 25, jadi 50 totalnya. Kemudian Jateng 10 masing-masing, Jateng 1 sama Jateng 2. Kemudian Jatim 1 sama Jatim 2 juga masing-masing 10. Jadi totalnya 20 di sini repetisinya. Nah, tipenya itu digoreng sama dibakar. Nah, ini hanya ngasal aja, teman-teman. Oke, saya run ya. Oke. Sorry, ini belum di run. Kita run dulu semuanya. Kalau sudah, penjualannya kita run. Nah, ini sudah masuk. Ini ya, permintaan, lokasi, tipe. Ada semua goreng, bakar. Nah, oke. Kemudian kita membuat plotnya. ggplot, kita X-nya lokasinya, Y-nya permintaan, kemudian fill-nya berdasarkan tipe. Jadi ingin membuat box plotnya berdasarkan tipenya pada masing-masing lokasi dari data permintaan. Saya run, G udah masuk lagi. Nah, ini dia. Jadi membuat perpasangan gini, ya. Jadi tipenya bakar sama goreng. Nah, memiliki dua warna yang berbeda ya, karena untuk membandingkan. Kemudian sumbu X-nya ada lokasi dan sumbu Y-nya adalah permintaannya, data permintaan. Dan tentunya di sini ada outlier dari masing-masing data. Seperti itu. Nah, itu disebut dengan boxplot berkelompok. Nah, kemudian kita ingin merubah posisinya. Saya run. Oke, jadi di sini kalau melihat sebelumnya, ini sangat dekat ya. Ini sangat mepet. Nah, kalau kita ingin merubah sedikit agak berjauhan, nah ini ditambahkan dengan geo box plotnya, positionnya menggunakan position dodge-nya 1. Ini, jadi agak lebih jauh. Nah, kemudian menambah sebaran data. Jadi kita ingin menambahkan sebaran datanya, geom.plotnya, binarisnya Y, kemudian statis center. Nah, kita lihat ya. Nah, ini dia maksudnya. Jadi menambahkan datanya di sini. Jadi masing-masing datanya kita masukkan ke dalam gambarnya. Tadi kan ini yang Jabar ada 25 data, ini ada 10, masing-masing, ini 10. Itu ya. Oke. Kemudian nomor 23, kita ingin mengatur judul, nama sumbu X dan Y. Di sini sama, tinggal kita nambahkan label, labs, judulnya apa, title-nya apa, X-nya apa, Y-nya apa. Ya, kemudian temanya klasik. Tema favorit saya klasik. Nah, ini dia. Judulnya konsumsi ikan, kemudian ini sumbu Y-nya, permintaan 1000 kilogram per bulan. Kemudian di sini adalah wilayahnya, sumbu X-nya. Oke. Kemudian kita juga bisa mengatur warnanya ya. Warnanya sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini warnanya ya. Ini kode warna. Nanti akan saya buatkan satu video sendiri untuk warna. Oke. Warnanya ini seperti apa ini ya? Coklat, kemudian biru. Coklat ke kuning-kuningan. Oke. Kemudian ini dia warna bir, blue, ya agak ini. Jadi gradien warnanya biru. Kemudian ini untuk darknya. Kemudian ini RGB. Nah, ini dia. Tergantung teman-teman mau membuat warna seperti apa. Nah, sekarang lanjut ke vesting di box plot. Nah, ini kita membuat
seperti apa? Kita lihat ya dari G, kita run dulu G-nya, kemudian ggplot-nya seperti ini. Jadi kita ingin membuat dua yang berbeda, ya, dua kelompok yang berbeda, bakar dengan goreng, ya. Jadi yang dibakar ikannya ini dijabar seperti ini, Jateng dan Jatim, nah, dipisahkan, sedangkan yang digoreng seperti ini. Nah, kemudian saya lanjut di sini page wrap-nya, lokasi, scale-nya free. Kalau tadi berdasarkan tipenya, sekarang berdasarkan lokasi. Nah, ini dia. Jadi tadi dipisahkan berdasarkan tipe ya, digoreng sama dibakar. Kalau ini dipisahkan berdasarkan lokasi. Jadi Jabar ada sendiri, Jateng ada sendiri, Jatim ada sendiri. Nah, di sini memiliki skala yang free. Ya, artinya disesuaikan dengan data masing-masing. Jadi skalanya berbeda. 80, 60, 40, 20 kan? Per 20. Kalau ini per 10. Ini juga per 10. Seperti itu. Nah, kalau yang tadi sama ya, karena memang scale-nya tidak dibuat free. Kita lanjut ke nomor 26, headline group. Jadi kita harus mengaktifkan dulu library untuk dplyr dan satu lagi untuk package hrbr themes. Jadi teman-teman silakan kalau yang belum bisa download dulu di sini ya. Package, kemudian install, masukkan dplyr. Itu ya. Kalau yang belum terus kemudian diinstal. Saya udah install semua, tinggal dipencet library. Nah, di sini kita membuat skripnya lumayan panjang. Jadi yang pertama ini semua kita masukkan, kemudian ditambahkan alpanya. Alpanya berdasarkan jenis. Scale alpha manualnya ini value. Nah, untuk scale manual untuk alpha ini kita menentukan fungsi ini ya sesuai dengan spesifikasi dari mapping data yang kita gunakan seperti apa. Nah, banyak ada size, kemudian bentuk, garis, tipe garis ya, atau di sini ada juga untuk lebar garis, kemudian alpanya dan lain-lainnya. Oke, banyak. Coba kita run. Oke, temanya kita menggunakan ipsum, kemudian legend posisinya nggak ada, kita hilangkan, kemudian X labnya jenis ikan atau X label. Nah, ini dia hasilnya. Ini jenis ikan, bobot. Bisa lihat karena alpanya kita 3 dan yang ini cuma satu doang yang satu ya, jadi lebih tebal gambarnya. Nah, kita misalkan ini saya ubah 1, saya run. Nah, ini ya tebal seperti ini juga ya. Nah, kita mengatur alpanya ini untuk menentukan mana yang menjadi highline. Ini yang akan kita tonjolkan. Jadi ini satu, yang lainnya agak transparan saja di 0,3. Nah, demikian dari video mengenai boxplot menggunakan package ggplot2 dan ada juga package tambahannya. Nah, package tambahan inilah untuk menambahkan fungsi yang lainnya seperti alpha manual ini dan lainnya. Nah, teman-teman nanti bisa dieksplor lagi apabila ingin melihat detailnya dari package ini apa. Tuh. Oke, demikian untuk video kali ini. Apabila teman-teman ada pertanyaan, silahkan sampaikan di kolom komentar. Apabila video ini bermanfaat, silahkan di like dan subscribe untuk mengetahui video-video selanjutnya. Terima kasih.